Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah. Lebah merupakan binatang kecil yang keberadaannya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69 Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." Sahabat Bawaslu yang dicintai Allah, ternyata terdapat keistimewaan pada karakter lebah yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi manusia. Di antaranya yang pertama adalah lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Yang kedua, mengeluarkan yang bersih, yaitu lebah menghasilkan madu yang diambil dari tempat bunga-bunga, buah-buahan di tempat-tempat yang bersih. Yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Walaupun dia hinggap pada suatu dahan, namun dia tidak mematahkan dahan tersebut. Demikian pula tentunya manusia harusnya tidak berlomba-lomba untuk merusak lingkungan, sebagaimana yang terlihat pada saat ini. Yang keempat adalah bekerja keras. Dalam sebuah koloni lebah terdiri dari lebah ratu, lebah pejantan, dan lebah pekerja. Lebah pekerja ini bekerja keras untuk merawat sarang, mencari keberadaan nekstar atau sumber madu, dan mengumpulkan madu sebagai cadangan makanannya. Yang kelima adalah bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Dalam satu koloni lebah hanya ada satu ratu lebah yang keberadaannya akan melindungi masyarakat lebahnya, dan lebah-lebah pekerja ini akan bekerja keras secara bersama-sama untuk kelangsungan kehidupan lebah. Yang keenam adalah tidak pernah melukai kecuali diganggu. Jadi lebah ini hanya akan menyerang ketika dia merasa terganggu. Dan ketika terganggu pun untuk menjaga kehormatannya, lebah pekerja rela mati melepaskan sengatnya yang ditancapkan pada pihak lawannya. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan berdemokrasi kita juga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan lebah madu. Proses pembentukan bakal ratu lebah memberikan petunjuk kepada manusia tentang proses demokrasi. Pada masyarakat lebah terdapat 3 unsur dalam membangun demokrasi. Kita sebut saja sebagai demokrasi ala lebah. Yang pertama adalah unsur keterlibatan secara insting atau naluri. Dalam hal ini, lebah-lebah pekerja secara naluri instingnya akan melakukan komunikasi untuk memilih bakal calon ratu. Ratu ini akan berfungsi sebagai pemimpin di kelak kemudian hari. Ratu lebah setelah dikawini oleh lebah pejantan, dia akan bertelur. Nah, lebah pekerja akan memilih sel telur mana yang akan disiapkan untuk menjadi bakal ratu lebah. Yang kedua adalah unsur kontribusi, yaitu kesediaan lebah-lebah pekerja memberikan royal jelly ke dalam sel telur bakal calon ratu sampai penuh pada tempat calon ratu tersebut. Ini merupakan unsur terpenting dalam pembentukan ratu lebah, karena hanya calon ratu lebah yang akan diberikan royal jelly ini. Jadi royal jelly adalah madunya madu. Yang ketiga adalah unsur tanggung jawab. Masyarakat lebah pekerja setelah terbentuk beberapa bakal calon ratu mampu melakukan proses seleksi dan memutuskan
bakal calon ratu yang akan dipertahankan kehidupannya hingga betul-betul si calon ratu lebah itu menjadi ratu lebah. Hal ini dikarenakan dalam satu koloni lebah hanya ada satu ratu lebah. Calon ratu lebah yang tidak masuk kriteria untuk dipertahankan oleh lebah pekerja akan mengalami proses pengguguran atau pemusnahan. Adapun seekor ratu lebah yang dipilih langsung oleh masyarakatnya menjadi pemimpin, dia tidak bebas keluar meninggalkan komunitas koloninya. Sesudah melakukan perkawinan dengan lebah pejantan, maka ratu lebah ini pada hakikatnya adalah penetas telur. Telur merupakan simbol keberlangsungan generasinya bagi masyarakatnya. Karena itu suksesnya demokrasi dapat terlihat pada proses demokrasi yang berbanding lurus dengan kepemimpinan yang mengantarkan rakyat untuk meraih cita-cita bersama, yaitu sejahtera dalam kehidupan sosial dan makmur dalam perekonomiannya. Pemimpin yang demokratis dapat belajar dari filosofi lebah, tegas dalam prinsip, berakhir dengan baik dan berintegritas, dan memperjuangkan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Pemilu yang demokratis juga seperti prinsip lebah madu dalam membangun demokrasi, yaitu memenuhi unsur keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab dari masyarakatnya. Karena pesta pemilu ini bukan pesta politisi atau partai politik, tapi adalah pesta rakyat. Berarti masyarakatlah yang sukses dan menang. Rakyat harus mengawal jalannya proses demokrasi dan menentang ketika ada yang tidak menghargai pesta rakyat ini. Biarkan demokrasi mengalir dengan kehadiran pemimpin yang menghadirkan atau memiliki kompetensi konsep dan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila mana ada salah dan kekeliruan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.